Presiden Joko Widodo menerima delegasi Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada 17 Juli 2022. Pertemuan dilakukan setelah Georgieva memberikan peringatan kepada Jokowi dan negara G20 lainnya untuk membicarakan debt relief, alias pengurangan atau refinancing utang di sejumlah negara berkembang. Adapun peringatan disampaikan Georgieva saat bertemu Jokowi di Elmau, Jerman pada 27 Juni 2022 lalu di sela-sela pertemuan konferensi tingkat tinggi G7. Keduanya sempat mengobrol di luar ruangan bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar Indonesia untuk Jerman, yakni Arif Hafaz Ogrosseno. Kala itu Georgieva meminta Jokowi untuk mendorong kesepakatan bersama terkait utang ini sebelum dimulainya acara puncak KTT G20. Indonesia tahun ini menjadi tuan rumah G20 dan pertemuan puncak yang melibatkan pemimpin negara anggota dihelat November nanti di Bali. Peringatan disampaikan Georgieva karena IMF melihat saat ini hampir sepertiga dari negara-negara berkembang dan 2 kali lipat dari proporsi negara berpendapatan rendah yang berada dalam kesulitan utang. Situasi kian memburuk dengan kenaikan suku bunga di negara berkembang. Arus modal keluar dari negara berkembang juga terus berlanjut dan hampir 1 dari 3 negara memiliki suku bunga 10% atau lebih. Termasuk negara berpendapatan menengah seperti Sri Lanka dan Malawi yang sedang mencari bantuan dana. Lantas masalah yang dihadapi beberapa negara tersebut kemudian juga dibahas dalam pertemuan dengan Jokowi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ikut hadir menyebut IMF menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia dalam KTT G20 untuk membantu negara yang sedang menghadapi krisis. Saat itu Georgieva menyampaikan bahwa IMF akan melakukan langkah untuk bisa membantu negara-negara miskin tersebut yang akan menghadapi kondisi yang luar biasa berat. Indonesia diharapkan bisa mendorong pemimpin negara G20 lainnya. Selain itu, Sri Mulyani menyebut IMF juga menyampaikan kepada Jokowi bahwa situasi inflasi yang melanda berbagai negara telah menyebabkan bank-bank sentral mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga. Maka kemungkinan berbagai negara miskin yang sekarang sudah dalam kondisi sangat rawan akan berada dalam kondisi yang makin sulit. Kondisi ini dinilai IMF akan menjadi sangat penting, sebab jangan sampai kemampuan dunia internasional untuk mencegah krisis menjadi makin lemah dan akan menyebabkan risiko makin tinggi. Sementara itu, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Minggu 17 Juli 2022, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan situasi perekonomian Indonesia relatif sedang baik dengan potensi resesi lebih kecil dibanding negara lain di mana inflasi sekitar 4,2% dengan pertumbuhan 5,01%. Meski begitu, Jokowi berharap IMF terus mendukung dan memberi narasi positif terhadap perekonomian Indonesia terutama dalam menghadapi krisis global. Menurut Presiden RI ini, tingkat suku bunga akan masuk rezim baru, yaitu kenaikan tingkat suku bunga global dan tentu sangat mempengaruhi investasi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Sama halnya dengan penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyebut neraca pembayaran mengalami surplus perdagangan selama 26 bulan berturut-turut. Kemudian sisi inflasi yang juga berada di bawah 5%. Menurut Sri Mulyani, sinkronisasi kebijakan moneter fiskal dan Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan sangat penting agar pemulihan ekonomi di Indonesia pun berjalan harmonis dan konsisten.